Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan hari ini Sabtu 26 Februari 2022. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia. Baik pengalaman manusia, sejarah atau kondisi mengenai manusia secara umum di seluruh bumi, atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dalam konteks filosofi, dunia bisa merujuk kepada keseluruhan fisik alam semesta, atau sebuah konsep ontologi, segala sesuatu yang ada di dalam dunia secara geografi dan lain-lain. Dalam konteks teologi, dunia biasanya mengacu pada materi atau profan duniawi, lawan dari samawi atau langit yang bersifat spiritual, transenden atau sakral. Akhir dunia mengacu kepada skenario akhir dari sejarah manusia, seringkali dijelaskan dalam konteks agama. Sejarah dunia umumnya mencakup perkembangan geopolitik sejak 5.000 tahun yang lalu. Dari peradaban pertama hingga saat ini, ekonomi dunia adalah perekonomian seluruh masyarakat dunia, terutama dalam konteks globalisasi. Populasi dunia saat ini berjumlah sekitar kurang lebih 7 miliar yang terbagi menjadi 206 negara berdaulat dan wilayah lainnya. Saudara-saudara, gambaran kehidupan dunia itu secara keseluruhan, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bahwa dunia inilah kita hidup berkarya, bekerja, dan menghadirkan kerajaan Allah. Memuliakan Tuhan sebagaimana bahagian daripada doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena itu Paulus menggambarkan dunia ini di sini adalah dunia yang tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dunia yang penuh dosa, perbuatan-perbuatan yang melakukan kekejian, kedurhakaan, perbuatan daging, atau percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain seperti mana yang kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Hati manusia yang tertuju kepada kehidupan duniawi yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Paulus, supaya jangan serupa dengan dunia ini atau dengan keinginan-keinginan yang tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka firman kehidupan hari ini menyapa kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia yang membawa kita ke dalam pencobaan atau godaan dosa, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti ada kecenderungan untuk berubah. Berubah mungkin dari hal yang kecil atau juga hal perkara yang besar. Berusaha mulai mengubah penampilannya, yaitu kita lihat mungkin model-model berpakaian, model-model potongan rambut dan sebagainya, karena ingin mengikuti kemajuan zaman. Ada yang aktif juga dengan melakukan olahraga pagi, senam, berenang, dan olahraga lain, dengan harapan ingin mengubah bentuk fisiknya supaya lebih menarik atau lebih sehat atau segar bugar. Saudara-saudara, itu adalah suatu perubahan. Perubahan dalam hal jasmani tidak selalu seimbang dengan perubahan dalam hal rohani. Takkan mudah berubah dalam hal rohani apabila kita mengandalkan akal, pikiran, kekuatan, dan kemampuan kita sendiri. Karena itu penting sekali kita bergaul akrab, berhubungan baik dengan Tuhan,
mendekat kepadanya, dan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang merubah segala karakter dan kehidupan kita. Sesungguhnya setiap orang percaya punya kekuatan untuk berubah bagi dirinya dan bagi orang lain, dan bahkan bagi kehidupan dunia ini. Karena di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Tidak ada alasan bagi orang percaya tidak bisa berubah apabila Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bisa berubah asalkan kita sudah dibenarkan karena iman percaya kita kepada Kristus dan beroleh pembenaran dari Bapa yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan sebagai wujud ibadah kita yang sejati, sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1 sebelumnya. Dalam praktek hidup sehari-hari kita sering kali tanpa kita sadari membiarkan dan bahkan menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan dosa atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan kehidupan kita pada hari ini mengajak dan memerintahkan kita untuk tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, atau untuk melakukan menyerahkan diri kita sepenuhnya supaya kita mau dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran, sebagaimana Roma 6 ayat 13. Dengan demikian kita akan dipermuliakan oleh Tuhan, dan kita boleh mempermuliakan Tuhan dengan anggota tubuh kita, sebagaimana dalam 1 Korintus 6 ayat 20b. Ketika kita sadar mau menyerahkan hidup kita ini diubah oleh Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk mempunyai hidup berbeda dari dunia ini, berubah dari kehidupan yang lama pada kehidupan yang baru, yaitu menyukakan hati Tuhan, yang membuahkan buah-buah roh, sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka perubahan ini kita mulai dari akal budi kita, pikiran kita, sebagaimana dikatakan bahwa perubahan itu adalah dengan ungkapan metanoia. Meta artinya berubah dan nous adalah pikiran. Maka kita merubah dari akal pikiran kita, dari tekanan dunia, dari dalam diri kita sendiri untuk tetap tidak menyatu dengan dunia, tetapi berubah untuk hidup yang baru seperti yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita terpaut bukan kepada kehidupan duniawi, tetapi kehidupan kelak, yaitu kehidupan surgawi. Kiranya Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita Roh Tuhan untuk memperbaharui akal dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan untuk mengingatkan kami supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan akal budi kami, sehingga kami tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami setiap hari, setiap waktu ada perubahan kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami dikuasai oleh Kristus atau Roh Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Tidak hanya pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pekerjaan kami untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Salam sehat, Tuhan menyertai kita, tetap prokes. Shalom.